kebayang nggak apa jadinya kalau komunitas dan pemerintah itu benar-benar bersatu buat memberdayakan perempuan? Nah, di Jawa Barat, sebuah gerakan yang super menarik lagi terjadi. Yuk kita bedah bareng cetak biru mereka untuk ngebangun perempuan yang lebih tangguh. Oke, istilah ini mungkin kedengerannya agak asing ya, shock pasca nikah. Tapi di balik istilah ini, ada sebuah krisis nyata yang diam-diam dialami banyak perempuan muda setelah menikah. Sebuah goncangan yang dampaknya bisa ke seluruh hidup mereka loh. Nah, untuk ngejawab krisis inilah, sebuah aliansi strategis lahir. Ini bukan kerja sendiri-sendiri ya, tapi sebuah sinergi yang kuat banget antara gerakan di level masyarakat sama dukungan dari pemerintah. Tujuannya satu, membangun ketangguhan perempuan langsung dari akarnya. Tapi seberapa darurat sih masalah ini? Kita perlu lihat dulu skala krisisnya, karena ini bukan cuma soal 1-2 orang, tapi nyangkut kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Akar masalahnya tuh rumit banget. Mulai dari angka perceraian yang terus naik, stres dan cemas yang mungkin kita lebih kenal sebagai galau, sampai kejutan peran pas tiba-tiba jadi istri atau ibu, belum lagi angka KDRT yang tinggi. Dan yang bikin makin sulit, di atas semua itu ada tembok stigma yang bikin banyak perempuan lebih milih diam daripada cari bantuan. Dan ini bukan cuma omongan kosong loh, ada datanya. Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau bisa disingkat UPTD-PPA, nunjukin kalau Bekasi itu punya angka kekerasan tertinggi di seluruh Jawa Barat. Fakta ini benar-benar jadi alarm betapa mendesaknya gerakan ini. Nah, ngeliat krisis ini, muncullah sebuah aliansi. Sekarang, mari kita kenalan sama siapa aja sih pemain-pemain kunci yang bersatu buat bikin perubahan. Kata kuncinya di sini tuh kolaborasi. Jadi, ini bukan kerja satu pihak aja, ini benar-benar sinergi yang terkoordinasi antara komunitas yang langsung turun ke lapangan sama pemerintah. Salah satu yang mempelopori gerakan ini adalah Agita Nurfianti, seorang anggota DPD RI. Coba dilihat betapa strategisnya aliansi ini. Ada 3 komunitas inti dan masing-masing punya target yang spesifik banget. Vibrant Woman fokusnya ke para profesional, Moms Academy buat para ibu yang punya anak kecil, dan Perempuan Muda Karya sasarannya generasi muda. Ini nunjukin kalau pendekatannya tuh presisi banget, bukan asal pukul rata. Oke, para pemainnya udah ada. Sekarang gimana strategi mereka? Nah, mereka udah nyusun cetak biru yang sangat jelas yang isinya ada 3 pilar utama. Jadi strategi mereka itu berdiri di atas 3 pilar. Pertama, menguatkan dari dalam lewat fondasi psikologis. Kedua, bikin bantuan jadi gampang banget diakses. Dan ketiga, nyebarin dampaknya lewat aksi nyata langsung di masyarakat. Yuk kita dalemin satu persatu. Pilar pertama ini soal fondasi, yaitu konsep diri. Anggap aja kayak lagi bangun rumah deh. Ada 5 elemen kunci yang harus kuat. Gimana cara kita lihat diri sendiri? Apa tujuan hidup kita? Seberapa kita ngehargain diri kita? Apa peran kita, dan siapa diri kita sebenarnya. Semuanya dibangun dari dalam. Dan hasilnya, gini deh, ini yang bikin kaget. Kalau cuma ikut workshop biasa, dampaknya itu mungkin sekitar 20%. Tapi pas dikombinasikan sama pendampingan personal atau coaching, efektivitasnya loncat sampai 80%. Ini bukan sekedar nambah, ini lompatan besar. Kok bisa ya pendampingan itu seefektif itu? Ternyata kuncinya ada di kutipan dari rapat mereka ini. Banyak perempuan itu sebenarnya cuma butuh telinga buat dengerin, bukan solusi instan. Punya ruang aman buat cerita atau curhat, itu ternyata jadi kunci pemulihan. Lanjut ke pilar kedua, ini soal akses. Coba bayangin, ada platform dukungan yang siap 24 jam, mirip-mirip Halodoc, tapi ini khusus buat perempuan. Ini jawaban langsung buat masalah stigma, karena konsultasinya bisa rahasia. Jawaban juga buat masalah biaya dan jarak, soalnya bisa diakses kapan aja, di mana aja. Sebuah terobosan biar bantuan jadi lebih dekat. Dan pilar yang ketiga, ini soal jangkauan. Gimana caranya biar dampaknya bisa nyebar luas? Jawabannya, dengan ngelatih perempuan-perempuan lokal yang udah dipercaya di lingkungannya buat jadi agen perubahan. Mereka inilah jembatan yang bisa masuk ke area-area yang seringkali susah dijangkau sama program-program formal. Nah, kerennya lagi, ini semua tuh bukan cuma wacana di atas kertas. Mereka udah benar-benar bergerak dari strategi ke aksi nyata di lapangan. Peta jalan mereka di 2024 ini kelihatan jelas banget. Di bulan Juli, mereka mulai dari hulunya dengan School of Life, semacam pembekalan pranikah, biar masalahnya bisa dicegah dari awal.
Puncaknya, nanti di bulan Desember pas Hari Ibu, mereka ngeluncurin program 224, sebuah sesi coaching online berbasis donasi buat ngejangkau lebih banyak orang lagi. Jadi, apa langkah selanjutnya? Yuk, kita lihat tantangan-tantangan apa yang masih ada di depan dan potensi luar biasa dari inisiatif ini. Disinilah model ini kelihatan jeniusnya. Setiap tantangan besar langsung dijawab pakai solusi yang cerdas. Ada stigma aib, mereka bikin platform anonim. Jangkauan pemerintah terbatas, jawabannya ada agen komunitas. Kurang dana, ya gandeng pihak swasta. Mereka ngubah setiap tembok penghalang jadi jembatan. Dan semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah sinergi yang dipimpin langsung oleh komunitas kayak gini benar-benar bisa mengubah cara kita ngasih dukungan sosial? Mungkin aja model dari Jawa Barat ini yang megang jawabannya.